Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, SSN MSN, salah satu dosen pada program studi seni drama tari dan musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT bidang pengajaran. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah olah musik 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah tersebut. Pertama, identitas dan deskripsi mata kuliah. Identitas mata kuliah. Judul mata kuliah olah musik 3. Kode mata kuliah SEM 343. Status wajib program studi. Jumlah SKS 3 SKS. Semester genap. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari teori dasar atau teknik dasar dalam mengubah atau mengaransemen sebuah musik menggunakan media teknologi atau software musik. Musik sebagai dasar pada mata kuliah ini adalah musik-musik Melayu Jambi. Sedangkan materi aransemen mencakup pengetahuan teknologi musik, teknik transkripsi musik, teknik orkestrasi musik, dan olah gaya atau style musik seperti pop, rock, jazz, dan lain-lain. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama mengacu pada CPL Program Studi Seni Drama Tari dan Musik yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menguasai ilmu dan pengetahuan kajian seni serta mampu menjelaskan secara tertulis dan presentatif secara lisan, mempublikasikan melalui berbagai media dalam bentuk karya ilmiah. Yang kedua, menguasai ilmu dan pengetahuan kreativitas seni serta mampu menerapkan dalam bentuk karya cipta seni, terutama berbasis budaya Melayu, baik kebutuhan komersial, apresiatif, maupun pendidikan seni, serta mempublikasinya melalui berbagai media. Yang ketiga, memahami kehidupan bermasyarakat dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan serta keterampilan seni di tengah masyarakat. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 5 aspek. Yang pertama yaitu mengetahui filosofi dan material musik Melayu Jambi sebagai dasar aransemen musik. CPMK yang kedua, mengetahui cara mengoperasikan software musik sebagai dasar transkripsi dan aransemen musik. Yang ketiga, mengetahui teknik aransemen musik. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam mengaransemen musik melalui software musik. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam menampilkan karya aransemen musik di tengah masyarakat atau ruang pertunjukan. Selanjutnya adalah sub CPMK, terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami filosofi dan material musik Melayu Jambi sebagai dasar aransemen musik. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami software musik sebagai dasar transkripsi musik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teknik aransemen musik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaransemen musik melalui software musik. Yang kelima, mahasiswa mampu menampilkan karya aransemen musik di tengah masyarakat atau ruang pertunjukan. Materi pembelajaran terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, mengetahui filosofi dan material musik Melayu Jambi. Yang kedua, software musik sebagai media perwujudan musik. Yang ketiga adalah transkripsi musik. Yang keempat adalah teknik aransemen musik. Yang kelima adalah pembuatan aransemen musik berbasis musik Melayu Jambi. Yang keenam adalah praktek pertunjukan aransemen musik. Adapun referensi-referensi untuk pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, buku dari Dick Grove, Arranger Konsep Komplit. Dalam buku ini menjelaskan teknik-teknik dasar mengenai aransemen musik. Yang kedua adalah buku dari David Koch, Technique of the Contemporary Composer. Di sini teknik-teknik komposer atau penciptaan musik sangat kompleks dijelaskan. Selanjutnya adalah buku dari Thomas Caneva yang berjudul The Complete Marching Band Short Manual Technique and Material for Teaching Drill Design and Music Arranging. Di sini banyak dijelaskan bagaimana aransemen musik diolah ke dalam media musik atau formasi musik marching band atau brass band itu sendiri. Selanjutnya adalah software musik
Sibelius. Software musik Sibelius ini adalah media teknologi untuk pembuatan notasi-notasi musik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan ada 4 aspek. Yang pertama itu pembelajaran langsung, ceramah, project based learning, dan latihan keterampilan atau simulasi. Selanjutnya, penilaian. Penilaian ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah kuis, yang kedua adalah tugas dan performan, yang ketiga adalah ujian tengah semester, yang keempat adalah ujian akhir semester. Untuk bobot penilaiannya, kuis yaitu 10%, tugas dan performance yaitu 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Demikianlah pemaparan konsep mata kuliah Olah Musik 3. Berikutnya adalah video pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita memulai materi kita lanjutkan dari Olah Musik 3 ini. Sebelumnya kabarnya bagaimana? Apakah sehat? Kurang sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semua ya? Baik, kali ini materi kita dari Olah Musik 3 ini yaitu aransemen musik yang akhirnya nanti seperti yang dijelaskan di beberapa awal akan menciptakan musik atau mengaransemen musik dengan menggunakan media teknologi, yaitu software musik. Software musik itu nanti digunakan untuk menulis notasi. Nanti kita akan sampai juga ke pembahasan tentang bagaimana penulisan atau pembuatan musik melalui software musik. Material dasar mengenai teori dasar musik kita sudah belajar di beberapa semester sebelumnya. Sekarang ini kita semester 4 ya? Iya. Semester 4, tentu ini sudah level lanjutan yang sifatnya sudah kalau pembelajaran musik itu sudah mengcreate atau mencipta, tidak lagi mempelajari teori-teori pokok dasar, tapi sudah membuat simulasi-simulasi dalam pengembangan teori-teori musik juga. Oke, baik. Pertama itu ada unsur-unsur di dalam aransemen musik. Ketika kita mendengar musik, ada sebuah bunyi atau ada sebuah lagu, kita katakan itu sebuah musik. Betul? Betul. Nah, ketika musik itu didengar, dia terbangun dari berbagai macam unsur. Apa saja unsur-unsur di musik? Apa? Bunyi apa lagi? Yang telah dipelajari di teori dasar. Apa? Ritme apa lagi? Apa? Melodi. Tekstur. Lebih dasar lagi apa? Ada ada ritme, ada interval. Nah, itu semua yang membentuk yang namanya musik. Nanti ketika kalian studi akhir pun atau tugas akhir, hal-hal itu akan ditemukan kembali dalam analisis di dalam musik. Oh, ini ada musik tradisi. Ya udah, deskripsikan lah aspek-aspek fundamentalnya. Pembahasan bab 3. 3.1 ritme. Ritme pada musik ini adalah yang dijelaskan. 3.2 melodi. Melodi pada lagu ini adalah jadi unsur-unsur musik itu yang akan dideskripsikan dalam skripsi. Yang utama. Nah, untuk mencapai level itu kita harus banyak pemahaman mendasar mengenai bagaimana mendeskripsikan kita orang sebagai arranger. Dan yang kedua adalah dari luar. Ada 2 aspek, dari dalam dan dari luar. Maksudnya, dari dalam kita mempunyai ilmu yang tersebut tadi kalian paham teori musik. Itu dari dalam perasaan, itu dari dalam. Nah, dari luar tadi ide. Apa yang dari luar? Siapa tadi? Lagu apa? Lancang Kuning. Elvin ya. Lagunya Lancang Kuning yang modern semen. Ya itu asal dari luar. Karena bukan punya kita. Nah, yang punya kita tadi itu ide tadi.
Maka disebut sini ide. Jadi ide itu ada dua aspek, ada aspek intuisi, perasaan, pikiran, ada kemudian identifikasi. Identifikasi. Identifikasi itu maksudnya memilah-milah. Oh, aku punya ide ini membuat musik orkestra. Nah, identifikasi dulu. Orkestra ini apa saja aspeknya? Instrumennya tentu harus lebih banyak. Dia dari 3 triad nada 3 tingkat C, E, G. Nah ini kan akan dikembangkan ke berbagai instrumen. Ada yang C ini dimainkan viola, dimainkan cello, dimainkan nanti yang E-nya dimainkan nada kedua dimainkan trio. Nah itu disebut dengan identifikasi. Ini dia mengidentifikasi dari bagian-bagian apa yang akan dikembangkan. Kemudian dia memiliki ciri-ciri. Nah ciri-ciri itu yang berhubungan dengan unsur-unsur musik. Jadi dari pengetahuan dari dalam, dari luar menjadi ide. Nah kemudian ide ini juga berhubungan dengan intuisi, diidentifikasi, dan identifikasi ini mengeluarkan ciri-ciri. Ciri-cirinya itu berhubungan dengan unsur. Jadi ini, Bapak kasih lagu orang kaya hitam, kaya hitam, satu garis melodi. Nah Bapak serahkan ke kalian. Kalian tolong kembangkan masing-masing. Menurut kalian bisa sama atau lebih banyak perbedaan? Banyak perbedaan karena punya ide, intuisi, identitas. Misalnya, pam 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 pam. Ada yang ini mungkin pam 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 pam. Ada yang lebih lama lagi. Pam pam pam. Itu berbeda lagi karakternya. Ya, itu apa itu yang terjadi? Itu unsur musikal. Nah, ini memang tingkatannya itu sudah diminta keseriusan yang lebih menjauh untuk bagaimana sebuah bunyi atau sebuah musik itu bisa berkembang atau bisa diciptakan. Nah, ada tokoh musik Indonesia namanya Cindy Sanjaya, dia tokoh musik, menyampaikan 5 langkah aransemen musik. Bapak sudah kirim artikelnya itu, dan mohon nanti itu dipahami lebih jauh dan dibandingkan dengan produk-produk aransemen musik itu sendiri. Apa yang disampaikan di dalam artikel. Nah di sini coba kita diskusikan sedikit terkait dengan pemahaman itu sendiri. Nah, pertama itu konsep aransemen. Ada tujuan, ada instrumen, tingkat keterampilan, memahami lirik lagu, deskripsi target. Ini levelnya di ide. Konsep aransemen itu konsepkan. Apa itu konsep? Saya bisa menjelaskan. Pemikiran, apa lagi? Perspektif. Ya, ini konsep itu seperti itu. Konsep itu ada di pikiran. Oh, aku punya uang 5 juta. Oh, aku mau buat usaha atau ini. Tapi kan belum dilakukan, belum ada usahanya. Misalnya aku mau jual gorengan apa? Tapi kan belum, masih di dalam pikiran. Nah itu disebut dengan konsep. Jadi ini belum menjadi musik, baru dalam konsep. Maka disebut ada tujuan. Apa tujuan aransemen? Nah jelas, misalnya saya tujuannya untuk membuat musik film, nah itu lagi. Berarti dia sebagai apa? Sebagai latar. Instrumen, nah ini dipikirkan. Oh, aku kalau membuat ini karyanya tentang musik tari, ya, karena dia musik tradisi atau penggarap dari kebudayaan, berarti dia harus memiliki instrumen tradisi. Terus kemudian tingkat keterampilan yang penting. Kita buat rumah-rumah, pemainnya nggak bisa, kita sendiri yang repot. Ya,
Dalam penciptaan pun begitu. Kita memang sering di penciptaan itu selalu membukakan aspek material. Ya, padahal ini juga penting konsep. Nah kemudian tidak selalu harus memang waktu material. Ada notasi lagu. Notasi lagu itu apa? Ya material kan. Caranya dengan mentranskripsi. Nah inilah aspek-aspek inilah yang kita gunakan nanti pola pembuatannya dengan menggunakan software musik atau musik teknologi musik. Ada notasi, alternatif chord, mengganti akord-akord yang pokok. Misalnya pada C, E, G, nah kita ganti. Kita istilah itu apa kalau akord ganti ini? Akord ganti ini apa? Bukan balikan, bukan disonans. Akord substitusi, substitusi, akord ganti. Itu ada teorinya. Akord 2 ini bisa mengganti akord ini, akord 9 ini bisa mengganti akord pokoknya. Itu ada. Itu pelajaran kamu. Pola iringan, ada pola ini penting. Lagu Pelangi-Pelangi tadi, kita mau buat pola iringan itu akompanimen itu. Apa gini? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Kira-kira bisa nggak itu dibuat gandul? Bisa. Dibuat jazz? Bisa. Nah itu kan genre, gaya, genre. Nah itu disebut pola iringan. Mau jadi gandul jadi pola iringannya gandul. Terus kemudian intro, interlude, coda ini merupakan aspek yang ada di musik. Selain pokok musik, intro itu pengantar, pembuka, interlude, pengantar, coda itu tutup. Jadi itu perlu juga ditambahkan. Mau ada modifikasi dan suka ide-ide baru, modifikasi motif itu ya kayak yang tadi. Misal motifnya pelangi-pelangi alangkah indahmu, itu motif pokok. Kita kembangkan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Kan sudah berteman, kan akan terdengar bahwa itu lagu pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Itu disebut dengan modifikasi motif-motif. Alternatif chord tadi juga sudah disampaikan. Variasi-variasi perancangan filler atau isian-isian. Nah nanti ini hubungan dengan evaluasi aransemen dan evaluasi revisi. Evaluasi revisi itu gunanya untuk melihat sudah sesuaikah yang kita inginkan. Ini seperti chordnya perlu diganti. Nah ini unsur-unsur musikal tadi. Ada nada, interval. Interval ini dia bisa vertikal menjadi harmoni. Kalau horizontal dia garis ke sini. Horizontal dia ke sini garis melodinya. Kalau vertikal dia ke atas ke atas. Itu disebut dengan harmoni. Nah kedua aspek itu membentuk tekstur. Tekstur itu bunyi yang didengar, kualitas bunyi didengar. Lanjut. Nah ini berhubungan dengan bentuk. Maka disebut dengan bentuk musikal. Ada durasi, ritme, nilai nada, pola ritme dan membentuk suatu musik. Ada yang bentuk waltz, march, minuet, gavotte, dangdut, pop, jazz. Itu sudah berhubungan dengan ini. Durasi, hubungan dengan durasi ini bisa suka ritme, nilai nada dan pola ritme. Dalam penciptaan musik atau aransemen musik harus selalu diingat bahwa semua unsur itu tidak dapat dipisahkan, melainkan satu kesatuan yang utuh. Jadi dalam menciptakan musik, ketika dia menjadi produk musik itu tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan itu maksudnya kita katakan musik itu tuh ini misalnya musik dangdut, ya tidak bisa hanya teks lagunya, tidak bisa hanya pola gendang, itu tidak bisa. Satu keseluruhan itu dia sudah membentuk yang disebut ini satu kesatuan itu yang disebut dengan sebuah musik. Gitu. Jadi sederhana seperti itu. Oke, terima kasih. Materi Bapak cukup sampai di situ. Selanjutnya kita akan mau kasih tanya jawab sedikit. Selanjutnya kita akan simulasi.
silakan kalau ada pertanyaan. Oke Pak, Ya, silakan. ini kami pengen nanya soal memodifikasi motif, terus seperti pengembangan motif atau notasi tertentu gitu Pak. Apakah ada aturan-aturan yang memang udah dipatok Pak selama kita mengaransemen lagu tersebut? Oke, baik. Modifikasi motif tentu harus ada dasar ilmiahnya. Ilmiah waktu itu ilmiah musikologi. Di ilmu bentuk analisis kan kita belajar pengembangan motif. Nah, teknik pengembangan motif itulah yang dijadikan sebagai dasar modifikasi. Misalnya kayak lagu yang tadi, pelangi pelangi pam 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 pam, dua motif. Nah, ada teori pengembangan motif yang disebut dengan augmentasi, memperluas nilai nada. Nah, motif itu kita perluas, pam 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 pam. Memperluas itu macam-macam, bisa tempo, bisa nilai nada. Tempo misalnya kita lambatkan tadi, pam 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 pam, kita lambatkan temponya, pam 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 pam, atau kita modifikasikan nadanya, pam 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 pam, ala pelangi pelangi, alangkah indahmu. Itu sudah tinggal apa nama teknik pengembangan. Oke, jadi seperti itu. Bahwa musik itu tuh ada yang diidekannya tadi. Kalian punya ide tuh. Oh, main tadi pasti bagus main trombonnya. Pasti dia udah punya bayangan. Pengiringannya Rossi. Oh, Rossi dia kan yang ngomong pasti udah terbayang. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Musik itu berada di pikiran. Nah, ada juga itu memang ada artikel bahwa dia mendekati dengan prinsip teologi dari India atau Hindustan atau Hindu, bahwa level yang tertinggi di dalam hidup itu adalah dengan berdiam. Jadi kata itu di Hindu itu ketika ada masalah, ada musibah atau apa, untuk dia mencapai ke level yang tertinggi di dalam kehidupan itu dengan berdiam diri. Ada juga mungkin John Cage ini sudah sampai ke level kejenuhan yang paling tinggi terhadap penciptaan musik. Karena kan karya-karya sebelumnya kan bisa cara aneh-aneh, yang piano toko lah, yang karena ada simulasi di ruang kamar mandi atau macam-macam, banyak karya-karya. Karya-karyanya yang serius di dalam bentuk gaya klasik itu banyak, piano kah, ensemble banyak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ya kalau besok-besok musik sekarang unik pikirannya. Yang terpenting itu persoalan mendasar itu dibutuhkan dulu kan persoalan tentang musikologi, konsep musikologi, pemahaman dasar-dasar seperti itu. Nanti setelah kalian berkembang, kalian menciptakan sesuatu yang baru dengan dengan ide yang baru nanti berdasarkan estetika tertentu, yaitu monggo. Yang penting mendasar bisa dipahami. Oke? Pak pikir cukup berpertanyaan dulu. Selanjutnya kita akan bagi kerja 3 kelompok. Nanti dibuat mereka saja kelompoknya, siapkan karya masing-masing. Oke, lanjut. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo, satu lagi. Ayo. Sebelum kita masuk ke melihat proyek karya masing-masing. Ya, Del. Di unsur-unsur musiknya kan ada nada, Ya. vokal, melodi, harmoni, dan lain-lain. Ya. Itu bagaimana dengan karya Jacquet yang 43 Pak yang hanya diam? Oke, ada karya fenomenal di awal peradaban zaman modern dan tokoh-tokohnya itu cukup radikal. Salah satunya adalah John Cage, mengatakan bahwa itu musik. Sebetulnya karena kita apa namanya itu aneh, seorang tokoh musik, komposer besar menciptakan musik yang tidak berbunyi, tapi dikatakan
istilah dia ada di dada, di instrumen, macam-macam. Nah, ada yang kembalikan. Ada yang mengatakan bahwa John Cage ingin merespon bunyi dari ruang itu sendiri. Ruang itu maksudnya diam sekian lama. Nanti kan ada respon. Ada yang berbicara, ada yang mulutnya terbuka, ada yang tangan mungkin tergeser. Nah, itu dikatakan itu musiknya. Musiknya daripada audiens. Jadi selama 4 itu saya lihat 4-3-3 itu di mana musiknya? Ya adalah berbunyi. Di mana bunyinya? Ada vokal. Tapi ada juga mengatakan bunyinya itu apa yang ada di harapan orang yang ada di situ. Bayangin bahwa musik itu tuh ada yang di ide kalian tadi. Kan ada punya ide tuh. Wah, Pak Ida ini pasti bagus main trombonya. Pasti dia udah punya bayangan. Pengiringnya Rossi. Oh, Rossi dia kan jago main pasti. Udah terbayang. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Musik itu berada di pikiran. Nah, ada juga itu memang ada artikel bahwa dia mendekati dengan prinsip teologi dari India atau Hindustan atau Hindu, bahwa level yang tertinggi di dalam hidup itu adalah dengan berdiam. Jadi kata itu di hidup itu ketika ada masalah, ada musibah, apa, untuk dia mencapai ke level yang tertinggi di dalam kehidupan itu dengan berdiam diri. Ada juga mungkin John Cage ini sudah sampai ke level kejeniusan yang paling tinggi terhadap penciptaan musik. Karena kan karya-karya sebelumnya kan bisa dikatakan aneh-aneh, yang piano toko-toko lah, yang ada simulasi di ruang kamar mandi atau macam-macam banyak karya-karyanya. Karya-karyanya yang serius di dalam bentuk gaya klasik itu banyak, piano kah, ensemble banyak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ya kalau besok-besok musik sekarang unik pikirannya. Yang terpenting itu persoalan mendasar itu didudukkan dulu kan persoalan-persoalan tentang musikologi, konsep musikologi, pemahaman dasar-dasar seperti itu. Nanti setelah kalian berkembang, kalian menciptakan sesuatu yang baru dengan dengan ide yang baru lagi berdasarkan estetika tertentu, yaitu monggo. Yang penting mendasar bisa dipahami. Oke? Pak pikir cukup berpertanyaan dulu. Selanjutnya kita akan bagi kerja 3 kelompok. Nanti dibuat mereka saja kelompoknya, siapkan karya masing-masing. Demikian video pembelajaran saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq